Nah, ini yang untuk Cortex, teman-teman. Dia akan otomatis keisi karena di sini sudah saya rumuskan, sudah saya pilih sesuai dengan akun yang relevan, teman-teman. Nah, ini kenapa kosong? Ya karena memang tidak ada transaksi dan ini tidak harus semuanya terisi ya di akun Cortex ini. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya akun yang ada di Cortex ini yang disediakan itu tidak harus semuanya terisi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan dan juga perpajakan. Teman-teman, kita ketahui bahwa saat ini kita sudah memasuki masa untuk pelaporan SPT tahunan ya, teman-teman, menggunakan Cortex. Ya, oke, 2025 ini kita sudah mulai menggunakan Cortex. Sudah tidak bisa lagi menggunakan DJP Online. Nah, sekarang juga muncul banyak sekali tutorial cara untuk pelaporan SPT melalui Cortex. Nah, tentu sebelum itu semua, teman-teman, kita harus mengetahui cara untuk membuat laporan keuangannya dulu. Karena apalah arti kita melaporkan SPT tahunan di Cortex, tapi kita belum punya laporan keuangannya. Nah, tentu yang paling pertama kita harus pelajari, kita harus miliki yaitu laporan keuangan perusahaan. Which is di mana laporan keuangan perusahaan ini harus kompatibel sama akun-akun yang ada di Cortex, teman-teman. Karena saat ini agak beda jujur dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi akun-akun di Cortex itu banyak sekali dan kita harus bisa mengkonversi dari akun yang kita miliki menjadi ataupun sesuai dengan akun yang ada di Cortex. Nah, saat ini saya akan menjelaskan cara membuat laporan keuangannya yang relevan dengan Cortex, teman-teman. Nah, ini yang bedanya sama yang kemarin ya. Yang relevan dengan Cortex sehingga nanti teman-teman ketika menginput transaksi, teman-teman itu langsung otomatis ke generate laporan keuangan komersil maupun laporan keuangan perpajakan via yang sesuai dengan Cortex gitu. Jadi teman-teman nggak usah pusing lagi nanti mencocokkan akun-akun di Cortex itu apa aja, nanti dia akan otomatis gitu. Caranya gimana? Oke, sebelum itu saya akan coba jelaskan di sini Cortex ya teman-teman, akunnya seperti apa aja. Jadi di sini ketika teman-teman itu masuk ke akun Cortex, nanti teman-teman silakan pilih SPT ataupun surat pemberitahuan. Nah, di sini teman-teman buat konsep SPT, kemudian kita pilih PPh Badan, next, SPT tahunan tahun 2025. Di sini saya nggak akan menjelaskan tentang cara pelaporannya, cuma saya akan melihatkan apa aja isi dari akun di Cortex ya. Oke, kemudian pilih normal, grade. Oke, nah di sini kita pilih. Oke, karena ini kemarin saya sudah membuatnya, makanya di sini terrecord pembetulan ya teman-teman. Kalau kita baru membuat berarti otomatis normal. Nah, di sini kita lihat dulu sebentar. Oke, nah ini kita sudah masuk ke SPT-nya ya teman-teman ya. Kita langsung saja masuk ke lampiran 1C, L1C, di mana di sini adalah tempat kita mengisi dari laporan keuangan yang kita miliki. Nah, di sini formatnya beda dengan yang kemarin kita pakai DJP Online. Di sini ada kode akun, nama akun, bahkan ada nilai komersial, ada penyusutan fiskal positif, negatif, dan ada nilai fiskalnya. Nah, ini tentu teman-teman yang awam nih pasti agak bingung ya. Nah, makanya kita coba buatkan rumus nanti di Excel. Ini sudah saya sesuaikan di Excel, teman-teman. Sudah saya copy, sudah saya tulis ulang. Dan nantinya ini akan kita rumuskan, teman-teman. Bagaimana kita nanti tinggal menginput nilainya saja di sini dan tidak perlu pusing menyocokkan akun-akunnya apa saja gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita masuk ke Excel-nya. Nah, ini Excel yang sudah saya bikin. Silakan teman-teman kalau mau bikin sendiri bisa disesuaikan kolomnya di sini ya, ada nomor, tanggal, keterangan, uraian. Silakan bisa diikuti. Kemudian di sini ada contoh-contoh transaksi sudah saya siapkan, teman-teman, dan ini mungkin mewakili juga dari teman-teman yang punya bisnis seperti itu. Tinggal nanti teman-teman bisa sesuaikan transaksinya. Nah, ini kita contohkan ya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Ini contohnya 1 bulan kita ada transaksi seperti ini. Nah, ketika kita input ini, teman-teman, di sini tentu laba ruginya belum ada, belum ke generate ya. Gimana supaya bisa tersambung ke sini, terkoneksi, yaitu kita tulis dulu keterangan akunnya apa di sini, teman-teman. Karena kalau ini kosong, kolom C ini kosong, maka dia tidak akan nge-link. Oke? Nah, ketika kita punya transaksi seperti ini dan banyak sekali teman-teman yang dia tuh punya
catatan transaksi tapi tidak bisa menggolongkan akunnya gitu ya teman-teman. Makanya dia tidak bisa membuat laporan keuangan. Nah, caranya kita tinggal klik aja di sini drop cell. Nah, ini sudah saya siapkan, tinggal kita pilih akunnya apa aja. Misal modal awal, kita tulis di sini modal, kita pilih modal. Beli laptop, kita tulis di sini aset tetap, pembelian aset tetap. Kemudian beli barang untuk dijual, kita tulis di sini persediaan. Kemudian biaya iklan, kita tulis pemasaran. Penjualan produk, nah ini misal produknya terjual gitu ya teman-teman ya. Kita tulis di sini pendapatan, sama juga di sini bawahnya pendapatan, tanggal 15 Januari juga penjualan produk pendapatan. Kemudian bayar listrik teman-teman, nah ini biaya listrik, internet, dan PDAM. Bayar sampah bulanan pun sama, di sini tinggal kita pilih aja yang sesuai. Ya, biaya sampah itu operasional di sini ya teman-teman ya. Beli BBM, di sini ada transport teman-teman, kita pilih transport. Perbaiki laptop, ada biaya pemeliharaan. Bayar sewa tempat, di sini ada biaya sewa nih, kita pilih aja. Tinggal kita pilih seperti ini kalau kita punya rekap transaksi ya. Beli ATK, kita pilih administrasi dan umum. Gaji pegawai, kita pilih biaya gaji. Pemakaian barang sebulan. Nah ini di akhir bulan teman-teman harus menginput jumlah pemakaian barang yang sudah dikeluarkan. Atau teman-teman bisa stock of name nih, misal ya kita beli di sini 50 pieces nih, kita kulaan 50 pieces. Ternyata produk di akhir bulan kita tinggal 10 pieces. Otomatis yang kepakai itu ada 40 pieces di sini ya. Penjualan 4 tambah 10 tambah 26. Totalnya 40 pieces. Nah, ini teman-teman harus tulis di sini sebagai persediaan dan juga sebagai HPP. Nah, karena di akhir bulan ini teman-teman harus menghitung stock of name supaya mengetahui nanti dia sisa stoknya berapa, sisa saldo persediaan akhir itu teman-teman. Karena itu nanti akan mengurangi jumlah pendapatan kita. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Sini misal sini udah kita isi semuanya, otomatis dia laporan laba rugi, neraca sampai dengan laporan pajak ini akan terisi dengan sendirinya. Kita cek ya teman-teman ya, laba rugi. Nah ini yang tadinya belum ada isinya, di sini sudah ada isinya. Pendapatan 80 juta, kemudian persediaan awal tidak ada. Pembelian 50 juta, persediaan akhir 10 juta. Nah, dia akan otomatis menghitung nih persediaan akhirnya kalau kita input tadi ya di akhir bulan. Biaya gaji 3 juta, listrik 500.000. Ini pasti sama nih, kita coba lihat di rekap transaksi ya. Gaji 3 juta, gaji mana tadi? Gaji pegawai 3 juta, sama. Nanti kalau kita input lagi di sini gaji, misal 3 juta lagi, otomatis dia akan 6 juta, akan ngejumlah otomatis teman-teman. Kalau ininya sama kodenya, kita coba ya. Gaji di sini 3 juta. Oke, di laba rugi pasti 6 juta. Nah, ini 6 juta ya kan, teman-teman. Oke, jadi dia akan otomatis ngejumlah dengan akun yang sama gitu, teman-teman. Oke, semuanya juga akan terinput, teman-teman, kecuali depresiasi penyusutan. Nah, depresiasi penyusutan ini kita harus lihat ada aset apa enggak yang kita beli dalam 1 bulan itu. Misal nih ada nih aset tetap beli laptop 5 juta, kita input di laporan aset. Nah ini juga kita harus punya karena nanti akan kita input di lampiran di SPT di Cortex kita. Aset laptop kita beli tanggal 1 Januari, harganya 5 juta. Oke, nah di sini bulan Januari dia akan kita hitung penyusutannya per bulan. Caranya sama dengan 5 juta dibagi dengan umur ekonomis. Nah, seperti ini ya, 104.000. Ini Februari, Maret, sampai Desember nanti diisi kalau kita bikin laporan tahunan. Nah, barulah di sini akan muncul laporan depresiasi Rp104.000. Oke, kita lihat di sini sampai bawah, total laba kita 32 juta. Nah, karena ini kita pakai tarif PPh final UMKM, di mana pajaknya itu dihitung dari jumlah pendapatannya kita kalikan 0,5%, maka di sini ketemulah estimasi pajaknya yaitu Rp400.000. 0,5% kali 80 juta ataupun pendapatan kita. Oke, PPh final UMKM PP 55 tahun 2022 itu sebesar Rp400.000. Nah, ini neraca kita juga akan otomatis terisi, teman-teman. Kas bank sisanya berapa, persediaan akhirnya tadi ya 10 juta sama.
asetnya 5 juta laptop, akumulasi penyusutan dikurangi. Kemudian di sini ada modal store, jadi 100 juta. Sama otomatis ini. Nah, nih 100 juta. Kemudian laba rugi di tahun sebelumnya belum ada, laba rugi di tahun berjalan 32 juta. Sama di laba rugi sini. Nih, 32 juta rupiah. Oke, sama nggih. Kemudian di sini total liabilitas ekuitas harus sama dengan total aset. Kalau beda berarti selisih. Nah, ini karena kita udah rumus dan sudah kita input semua, makanya di sini sudah tidak ada selisih, teman-teman. Laporan perubahan modal itu juga sama, teman-teman. Nanti dia akan otomatis keisi kalau kita mengisi tadi ya di sini ya, akun dari rekap transaksi harian kita. Oke, terisi. Oke, tidak ada kendala. Kemudian nah ini yang untuk Cortex, teman-teman. Dia akan otomatis keisi juga yang untuk akun di Cortex. Nah, ini ya kita lihat bersama nih. Akan otomatis keisi karena di sini sudah saya rumuskan, sudah saya pilih sesuai dengan akun yang relevan, teman-teman. Nah, ini kenapa kosong? Ya karena memang tidak ada transaksi dan ini tidak harus semuanya terisi ya di akun Cortex ini. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya akun yang ada di Cortex ini yang disediakan itu tidak harus semuanya terisi. Disesuaikan dengan kondisi bisnis teman-teman. Oke, jadi teman-teman tidak usah takut kalau memang ada akun yang kosong di sini. Oke, tidak harus takut karena memang tidak semuanya harus terisi gitu, teman-teman. Oke, laporan laba rugi ya. Nah, ini tinggal teman-teman salin aja ini di Cortex nanti kalau kita ngisi. Ini penjualan domestik 80 juta. Kita tulis aja di sini. Penjualan domestik. Kita ubah di sini, kita copy 80 juta. Oke, dan kita simpan. Ya seperti itu. Nah, berhubung di sini kita pakai tarif PPh final, which is di sini tidak ada pajak dari laba kita pakai PPh tarif 0,5% dari omset, makanya di sini untuk nilai fiskalnya itu harus berisi 0, teman-teman. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan ya. Nilai komersial ada isinya pasti. Ini sesuai dengan bisnis kita. Kemudian nilai fiskalnya di sini harus 0. Oleh karena itu kita harus melakukan penyesuaian fiskal, baik positif maupun negatif. Bedanya apa, Mas? Ya, di sini sudah otomatis saya rumuskan. Jadi teman-teman nggak usah bingung bedanya penyesuaian fiskal positif sama negatif. Kalau secara singkatnya, penyesuaian fiskal positif itu penyesuaian fiskal di mana ini akan berimpact pada kenaikan laba kita. Oke, kalau fiskal negatif berarti penurunan laba kita. Sehingga di sini kita harus tentukan untuk masing-masing kondisi transaksi yang kita miliki. Nah, ini sudah saya rumuskan, jadi otomatis nanti teman-teman nilai fiskalnya akan 0. Nah, ini sudah relevan dengan pelaporan SPT di Cortex ya, teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah, ini di neraca juga sama, teman-teman. Dia akan otomatis terisi sesuai dengan akun yang ada di Cortex. Nih, kita tunjukkan. Untuk neraca, sama, teman-teman, formatnya. Oke, di bawah ini ada neraca, laporan neraca, sorry. Nih, laporan posisi keuangan ya, sama dengan laporan neraca. Di sini ada kas dan setara kas. Kita tinggal input aja di sini, masukkan kas setara kas, kita copy, kita masukkan di Cortex. Seperti itu. Nanti akan mudah, teman-teman, tidak perlu repot-repot. Nah, ini juga sama persediaan. Kita masukkan saja angka-angka yang ada di sini, dan sekali lagi ini tidak harus semuanya terisi ya, sesuai dengan kondisi kita. Oke, kalau sudah di sini kita cek lagi nanti di Cortex ini sama apa enggak jumlah asetnya dengan liabilitas dan ekuitas. Harus sama, teman-teman, karena kalau tidak nanti bisa terdetek ya dari Cortex sendiri. Oke, kemudian terakhir, peredaran bruto. Nah, ini yang teman-teman jangan lupa isi. Di sini teman-teman tulis nama perusahaannya apa, NPWP-nya berapa, kemudian alamatnya mana. Misal di sini ya saya contohkan. Nah, ini NPWP ini bulan Januari, alamat di sini, peredaran brutonya 80 juta, PPh finalnya Rp400.000. Nah, dia akan otomatis ke generate. Nah, ini harus teman-teman isi juga. Oke, nah ini sudah apa ya, sudah saya jelaskan mungkin secara singkat, tapi mungkin bisa mewakili dari teman-teman juga. Silakan nanti kalau misal pun ada pertanyaan, bisa klik aja di kolom komentar, teman-teman. Jangan ragu untuk bertanya, nanti sebisa mungkin akan saya jawab.
Cukup sekian mungkin penjelasan singkat terkait dengan pembuatan laporan keuangan untuk Cortex ya. Ini sudah terintegrasi Cortex, jadi teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah takut ribet untuk mengisi SPT tahunan via Cortex, karena ketika kita punya laporan keuangan yang memang sudah relevan, nanti akan mudah teman-teman tinggal menyalin saja angkanya ke Cortex dan teman-teman submit. Oke, kurang lebih sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.